Pasukan keramat bergerak secepat kilat. Pasukan keramat mengabdi hingga kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Apa kabar pemirsa semua? Selamat datang dan jumpa kembali dengan saya, Mbah Budi Yunus AE, di channel YouTube Pasukan Keramat. Pemirsa, kali ini saya ada tema yang sangat menarik. Seperti biasa, tema video ini tentang membahas hal-hal dunia gaib. Dalam pembahasan ini mungkin akan menjadikan para pemirsa jadi berbeda pendapat atau bahkan menimbulkan rasa penasaran. Perbedaan pendapat itu biasa. Semua terjadi atas dasar pemahaman yang didapat melalui rujukan yang berbeda. Kalau saya lebih merujuk pada pengalaman pribadi, juga kenyataan yang pernah saya alami. Dan apa yang pernah saya alami pasti dari pemirsa yang juga mendalami ilmu-ilmu spiritual seperti puasa, tidak makan dan tidak tidur, pasti juga pernah mengalaminya. Dan semua itu bukan sebuah halusinasi. Yang tidak percaya pasti mereka tidak pernah mengalaminya. Hanya merujuk pada kitab-kitab atau dalil-dalil yang mereka gunakan, dan atas keyakinan yang mereka dapat dari suatu situs ya, maupun pada pendakwah agama. Saya memiliki pendapat dan sebuah pengalaman bahwa orang bisa melihat makhluk halus. Menurut Anda itu mitos atau nyata? Saya pribadi memiliki pengalaman beberapa kali kejadian aneh yang di luar nalar. Dan jika ditanyakan pada ulama modern seperti saat ini, pasti ditertawakan, karena mereka pasti menganggap saya bohong. Padahal itu nyata saya alami. Saya ada pengalaman dulu di saat saya masih berusia sekitar 7 tahun. Saya suka main petak umpet seperti itu. Di saat bulan bersinar terang ya, dalam sewaktu itu pun belum ada listrik, jadi penerangan hanya pakai lampu minyak tanah. Saya saat mengumpet, saya melihat ada sosok hitam besar, memiliki taring ya, dan matanya itu besar, sebesar tutup gelas. Itu makhluk apa ya? Juga makhluk seperti apa itu saya nggak tahu. Dan ketika itu saya menatapnya, dan makhluk tersebut juga menatap saya dengan mata merahnya seperti bara api. Tapi kejadian itu hanya sekitar 10 detik. Terus makhluk tersebut menghilang. Kejadian berikutnya di saat saya masih gemar mendatangi tempat-tempat keramat untuk menarik benda-benda pusaka. Saya juga pernah melihat penampakan-penampakan aneh yang tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Dan yang terakhir tuh saat saya menolong adik dari teman IKS dari Magetan. Kalau nggak salah adiknya bundanya Mayang, Facebooknya seperti itu. Dan adik yang dibawa kabur orang tersebut bernama Niar. Singkat cerita, di saat itu si Niar takut untuk pulang ke rumah, takut dimarahi orang tuanya. Dan saya diminta menjemputnya di jalan ke arah rumahnya, tepatnya di dekat pabrik gula Glodok.
Di perjalanan saya ke Magetan, saat itu saya melihat ada sosok wanita berambut panjang, berbaju putih panjang, duduk di bagian belakang di bak sepeda motor roda 3 atau kalau sekarang disebut motor Tosa. Saat itu saya nggak menyalipnya dan saya lihat terus sosok itu. Wajahnya lumayan serem sih, putih, tapi matanya hitam besar. Dan sampai di dekat rel kereta api penyeberangan saya salib. Setelah saya tiba di Magetan dan berbincang dengan orang tuanya Niar, saya kaget. Motor tersebut lewat, tapi sosok tersebut sudah tidak ada. Itu pengalaman saya. Selain itu, kalau melihat cahaya maupun bara api ya sebesar gula, sering saya melihatnya seperti itu. Bahkan sampai sekarang setiap saya ke tempat-tempat yang dikatakan penduduk itu seram atau wingit, saya sering melihat hal-hal seperti itu. Dari pengalaman tersebut, saya meyakini bahwa manusia itu atau orang itu bisa melihat perwujudan makhluk halus sebangsa jin. Tapi ada tata cara dan tidak asal melihatnya gitu. Yang pertama, orang itu harus bisa melihat kalau ingin melihat perwujudan makhluk halus, ya itu harus di saat kita itu sedang keadaan suci lahir maupun suci batin. Dan di saat kita menjalankan tirakat puasa, tidak makan, tidak minum, dan puasa melek. Di saat kita seperti itu bisa melihat secara jelas karena makhluk tersebut mewujudkan dirinya kepada orang-orang yang sedang melakukan ritual atau puasa. Tanpa cara seperti itu mereka tidak akan mewujudkan dirinya. Bisa saja mewujudkan dirinya, tapi kita itu tidak sengaja gitu. Cara yang kedua yaitu dengan olah meditasi atau semedi, dengan mata terpejam di lokasi yang dianggap wingit dan gelap, tanpa cahaya, dengan memohon perlindungan Tuhan dan meminta diperlihatkan perwujudan mereka. Kita bisa melihatnya juga dengan keadaan sekilas seperti bayangan, ya sangat tipis gitu. Tapi dengan wujud yang nampak tersebut kita bisa mengetahuinya, mengetahui bentuknya seperti apa dengan menggunakan mata batin atau bisa dengan menggunakan mata ketiga kita. Cara yang terakhir atau ketiga yaitu melalui mimpi. Kita ambil segenggam tanah dari tempat yang dianggap wingit, ya kita bawa dan kita bacakan mantra-mantra atau doa-doa. Kita mohon pada Tuhan agar makhluk penghuni tempat yang kita ambil tanahnya tersebut mau masuk pada alam mimpi kita. Dengan cara itu pun juga bisa gitu. Jadi ada 3 cara ya. Jika Anda tidak percaya, silahkan dicoba, pasti akan terjadi. Nah, akan nampak perwujudan makhluk-makhluk tersebut. Dan apa yang saya ungkap ini adalah nyata dan bisa dibuktikan. Bagi saya, orang yang berdalih manusia tidak dapat melihat jin itu adalah bohong, kecuali kita melihat setan. Kalau setan memang tidak bisa dilihat karena setan tidak berwujud, dan setan adalah suatu sifat-sifat jahat yang terdapat pada diri manusia. Dan untuk melihat perwujudan makhluk halus sebangsa jin, tidak harus bersekutu dengan mereka dan tidak harus kesurupan. Kalau Anda masih tidak percaya, silakan dipraktekkan seperti apa yang saya lakukan. Dengan ketiga cara saya tadi, datangi tempat keramat yang gelap tanpa cahaya, bakar kemenyan atau hiu di tempat tersebut. Saya jamin jika Anda meminta mereka keluar dengan mohon perlindungan pada Allah atau Tuhan, ya mereka akan keluar. Jika Anda serius ingin melihat penampakan mereka, pasti mereka akan menampakkan wujudnya. Demikian
kajian yang bisa saya sampaikan. Semua atas dasar pengetahuan dan pengalaman pribadi. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.